Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sururi, NIM 2307302 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai manajemen produk dan rantai pasok dan yang berkaitan dengan bidang otomotif. Dan di sini saya memilih produk yaitu produk sistem bahan bakar karburator dengan injeksi. Video ini bertujuan untuk sebagai project atau tugas dengan mata kuliah manajemen industri bersama Bu Milana. Nah, ini adalah gambar dari produk yang saya pilih, yaitu yang di sebelah kiri itu adalah karburator atau sistem bahan bakar konvensional yang ada pada sepeda motor maupun mobil. Tapi di sini saya lebih fokus ke sepeda motor. Dan yang di sebelah kanan itu adalah injeksi. Nah, untuk injeksi ini adalah sebagai kompetitor dari uh, produk karburator ini. Nah, untuk konsep dari produknya itu yang pertama itu ada inti produk. Nah, untuk inti produk ini karena saya mengusung konsep sistem bahan bakar, jadi uh, sistem bahan bakar ini bertujuan agar kendaraan bisa berjalan karena sistem bahan bakar ini berkaitan erat dengan sistem pembakaran tersebut. Nah, untuk wujud produknya itu berbentuk seperti sebuah produk, baik itu karburator ataupun injeksi beserta komponennya. Nah, untuk penyempurnaan produknya itu berupa fitur tambahan yang memberi nilai lebih. Fitur tambahannya baik itu di karburator maupun injeksi. Nah, untuk selanjutnya itu seperti layanan purna jual, kemudahan perawatan, dan garansi. Selanjutnya itu ada konsep strategi produk dan positioning. Nah, untuk konsep strategi produk dan positioning dari masing-masing produk tadi, baik itu karburator maupun injeksi itu hampir-hampir sama. Jadi, untuk strategi produknya yaitu uh, adalah cara produsen mengembangkan produk agar kompetitif seperti harga, fitur, teknologi, dan target pasar. Nah, eh, harga, fitur, teknologi, dan target pasar ini sangat penting dikembangkan oleh masing-masing kompetitor agar dapat bersaing di kelasnya dan masuk ke positioning. Nah, di bagian positioning ini citra produk perlu ditingkatkan pada konsumen seperti dengan cara membangun melalui promosi, peningkatan kualitas, harga, baik itu harga yang terjangkau dan harga yang sesuai di kelasnya dan pengalaman penggunaan yang baik. Masuk ke konsep supply chain management. Nah, supply chain management ini adalah proses pengelolaan jaringan antar perusahaan, baik itu perusahaan dari karburatornya tadi ataupun perusahaan injeksi yang terlibat dalam pembuatan dan penyaluran produk dari bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, untuk contohnya seperti ini, yang pertama itu ada supplier atau pemasok. Nah, peran dari supplier ini yaitu menyediakan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Nah, untuk contoh bahan bakunya itu seperti aluminium, ada karet, dan berbagai macam eh, bahan baku lainnya yang dibutuhkan dalam produksi. Dan selanjutnya itu produsen atau manufaktur. Nah, peran dari produsen di sini yaitu untuk mengolah bahan baku tadi yang didapat dari supplier dan akan mengolahnya menjadi
produk yang siap digunakan. Nah, untuk contohnya seperti pabrik karburator ataupun pabrik dari injeksi tersebut. Yang ketiga itu distributor. Peran distributor di sini yaitu untuk menyalurkan produk dari produsen ke pasar atau trailer. Untuk distributor ini bisa berbentuk berupa importir, agen tunggal, ataupun grosir. Selanjutnya itu yang keempat, retailer atau pengecer. Di sini dia berperan untuk menjual langsung kepada konsumen akhir. Untuk contohnya itu toko onderdil, bengkel, ataupun e-commerce. Yang kelima adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah pengguna akhir produk, baik individu maupun perusahaan. Masuk ke studi kasus produk otomotif karburator versus injeksi. Nah, untuk yang pertama itu produk A, karburator. Nah, untuk inti produk dari karburator ini yaitu berupa sistem mekanis pencampur udara dan bahan bakar untuk uh, menjalankan mesin kendaraan ataupun mesin dari sepeda motor tersebut. Untuk wujud dari produk karburator ini, dia berwujud alat berbahan logam dengan komponen seperti pelampung, jarum, venturi, dan mainjet. Selanjutnya itu penyempurnaan produk. Nah, karburator ini memiliki beberapa kriteria penyempurnaan produk, yaitu yang pertama dapat disetel manual. Nah, ini menjadi suatu keunggulan dari karburator ini karena penyetelan yang dapat dilakukan secara manual dan tergolong mudah karena peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penyetelan karburator ini tidak memerlukan peralatan yang canggih, hanya membutuhkan peralatan power tool saja berupa obeng dan kunci-kunci pas ring pada umumnya. Selanjutnya itu mudah diperbaiki tanpa alat khusus. Nah, untuk perbaikan dari karburator ini itu tergolong mudah ya karena tidak memerlukan alat-alat khusus dan komponennya yang tidak terlalu rumit. Dan selanjutnya itu harga suku cadang yang murah. Dan yang terakhir ada kompatibel dengan kendaraan lama. Maksudnya karena sistem bahan bakar karburator ini lebih umum digunakan di kendaraan lama seperti kendaraan-kendaraan pada tahun 90 maupun 70 dan sebagainya itu masih menggunakan uh, karburator dan sampai saat ini kendaraan tersebut masih banyak digunakan. Nah, selanjutnya masuk ke produk B atau kompetitor yaitu injeksi. Nah, untuk inti dari produk ini yaitu hampir sama dengan karburator tadi, cuman di sini bedanya sistem elektronik sudah terdapat di sistem bahan bakar ini. Dia sudah menggunakan sistem elektronik tadi itu untuk menyuntikkan bahan bakar dengan presisi berdasarkan input sensor. Nah, jadi pembeda injeksi ini dengan karburator itu yaitu dia sudah menggunakan sistem elektronik dan berbagai macam sensor untuk menunjang dan meningkatkan efisiensi dari bahan bakar tersebut. Nah, untuk dari wujud produk ini yaitu meliputi komponen utama ECU, sensor terdiri dari sensor oksigen, sensor MAP dan sensor TPS, injektor, dan fuel pump. Nah, masuk ke penyempurnaan produk dari injeksi ini, nah ada terdapat konsumsi BBM yang lebih hemat. Nah, untuk injeksi ini tergolong lebih hemat dibandingkan dengan sistem bahan bakar karburator. Dan selanjutnya emisi lebih rendah atau ramah lingkungan, performa mesin lebih responsif, dan sistem kontrol otomatis minim perawatan.
Masuk ke strategi dan positioning, dimulai dari produk A yaitu karburator. Nah, untuk strategi produk dari karburator ini yaitu menyasar pengguna kendaraan lama atau modifikasi. Nah, balik lagi ke pembicaraan yang sebelumnya yaitu karburator ini identik dengan kendaraan lama. Jadi penggunaannya itu biasanya atau umumnya digunakan pada kendaraan-kendaraan uh, lama seperti kendaraan tahun 2000 dan seterusnya. Masih di strategi produk yaitu fokus pada harga terjangkau dan kemudahan perawatan. Nah, karburator ini memiliki harga yang tergolong terjangkau dan mudah untuk merawatnya karena tidak terlalu memiliki komponen yang terlalu kompleks. Dan yang selanjutnya itu mempertahankan produksi karena masih ada pasar loyal. Nah, maksudnya di sini uh, pasar loyal tersebut itu karena walaupun saat ini sudah muncul teknologi bahan bakar yang lebih hemat, lebih efisien seperti injeksi tersebut, namun penggunaan karburator masih banyak di kalangan industri otomotif. Oleh sebab itu, uh, produksi dari karburator ini akan terus berlangsung karena permintaan pasar yang terus ada. Nah, untuk segmen pasar dari karburator ini yaitu yang pertama itu pengguna motor atau mobil tua, yang kedua itu bengkel tradisional, dan komunitas modifikator. Masuk ke positioning dari karburator ini. Nah, yang pertama itu ada produk klasik dan ekonomis. Karena karburator ini identik dengan kendaraan yang sudah lawas dan harganya yang tergolong terjangkau, dan selanjutnya itu mudah dipahami dan diservis. Nah, maksudnya itu karburator ini untuk dari segi komponen penyusutnya itu tidak terlalu rumit dibandingkan dengan yang injeksi. Nah, oleh sebab itu untuk melakukan servis pada karburator ini tergolong mudah dan tidak rumit. Dan selanjutnya itu cocok untuk daerah terpencil dengan akses minim ke teknologi. Nah, di sini karburator itu tidak membutuhkan teknologi yang terlalu uh, kompleks untuk melakukan perbaikan uh, terhadap karburator tersebut. Uh, untuk perbaikannya hanya memerlukan power tools saja, seperti obeng dan kunci pasring. Nah, masuk ke strategi dan positioning produk B atau kompetitor yaitu injeksi. Untuk strategi produknya, yang pertama itu menawarkan efisiensi dan teknologi modern. Nah, untuk injeksi ini dia sudah memakai teknologi modern seperti adanya perangkat elektronik dan sensor di dalam sistem bahan bakar ini. Selanjutnya promosi fitur ramah lingkungan dan hemat BBM. Nah, untuk injeksi ini dikenal dengan kehematannya dalam penggunaan bahan bakar. Dan selanjutnya itu edukasi pasar tentang keunggulan sistem EV. Nah, untuk edukasi ini banyak produsen-produsen dari injeksi melakukan edukasi pasar tentang keunggulan sistem EV ini karena uh, keunggulannya dibandingkan dengan karburator cukup signifikan seperti sudah mengusung tema dengan teknologi yang modern, lebih efisiensi, ramah lingkungan, dan hemat BBM. Untuk segmen pasarnya yaitu pengguna motor atau pengguna mobil baru karena kan injeksi ini tergolong teknologi yang lebih baru dibandingkan dengan pendahulunya yaitu karburator. Jadi untuk target pasarnya itu ya pengguna motor atau pengguna mobil baru. Ya, selanjutnya pemilik kendaraan Matic. Nah, untuk kendaraan Matic ini
apalagi untuk saat ini rata-rata itu penggunaan sistem bahan bakarnya itu sudah menggunakan injeksi. Dan selanjutnya itu pengemudi perkotaan dengan mobilitas tinggi. Nah, untuk positioning dari produk injeksi ini itu yang pertama produk modern dan canggih karena sudah menggunakan berbagai perangkat elektronik dan menggunakan sensor, efisien, ramah lingkungan dan minim perawatan, dan didukung bengkel resmi dan perangkat diagnostik. Nah, untuk pengguna injeksi itu biasanya sudah didukung perangkat diagnostik berupa perangkat yang dapat mendeteksi kerusakan dengan tool scanner. Jadi untuk melakukan pengecekan kerusakan itu bisa menggunakan tool scanner tanpa harus melakukan pengecekan manual secara satu persatu. Nah, masuk ke marketplace dan distribusi dari masing-masing produk, itu yang pertama karburator. Karburator itu dijual di toko onderdil tradisional, banyak tersedia di bengkel umum juga, dan tersedia di marketplace online dengan berbagai merek. Dan untuk kompetitornya kurang lebih juga sama, dijual di toko onderdil tradisional, dijual di bengkel umum, dan tersedia di marketplace online dengan berbagai merek juga. Nah, untuk skema rantai pasok dari karburator itu yang pertama itu supplier. Nah, di supplier ini barang-barang baku, bahan-bahan baku untuk pembuatan dari karburator ini disediakan oleh supplier, baik itu aluminium, besi, karet, dan lain sebagainya. Nah, untuk produsen ini berperan untuk mengolah bahan baku tersebut, terus lanjut ke distributor ini untuk meneruskan atau mendistribusikan barang atau produk yang sudah jadi ke retailer. Nah, untuk dari retailer ini akan meneruskannya lagi ke konsumen yang akan menggunakan karburator ini. Nah, ada sedikit penjelasan yang mana aliran produk dari hulu ke hilir, yaitu dari supplier ke konsumen, feedback berjalan balik dari konsumen ke retailer atau distributor, dan yang terakhir karakter supply chain cenderung sederhana dan terbuka. Nah, itu untuk dari produk karburator tersebut. Nah, masuk ke skema rantai pasok injeksi, kurang lebih sama, cuman di sini ada pembeda sedikit dari supplier ke produsen, ke assembler, terus masuk ke distributor, masuk ke service center, dan konsumen. Untuk penjelasannya, alur rantai pasok lebih kompleks dan tertutup dibandingkan dengan yang karburator. Terus ada regulasi dan standarisasi kualitas dari OEM, dan yang terakhir itu ada feedback digunakan sebagai dasar pengembangan sistem EV selanjutnya. Karena injeksi ini masih dalam tahap berkembang, jadi tidak menutup kemungkinan masih ada teknologi injeksi yang akan diperbarui ke depannya. Nah, masuk ke penutup, karburator dan injeksi itu adalah uh, mewakili dua teknologi berbeda dalam sistem bahan bakar kendaraan. Keduanya memiliki strategi dan segmentasi pasar yang unik, namun masih dalam uh, lingkupan sistem bahan bakar pada kendaraan. Terus supply chain management yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan produk, efisiensi distribusi, dan kepuasan konsumen. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya buat pada kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.